dalam rumpun bambu tersimpan 3 kekuatan sejarah yang berjamaah dan terpadu dalam satu komposisi. Dalam rumpun bambu itu ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, dan bambu muda namanya bung. Maka dulu bangsa Indonesia ketika menatap masa depan, ingin merebut dan meraih kemerdekaan, yang diajak berjuang bukan generasi tua, bukan generasi dewasa, tapi generasi muda. Maka yang diseru bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Makanya ada lagunya, mari bung rebut kembali, bukan mari pring. Apalagi mari tunggak rebut kembali, enggak, tapi mari bung rebut kembali. Sehingga dulu pada masa pergerakan, bangsa kita itu kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada Bung Tomo, dan ada Bung Anwar Zahid. Artinya begini, kalian ini bung. Kalau tadi Gus Kausar dawuh generasi ketiga, ini ujian berat. Betul sekali. Dari tunggak ke pring, bung, itu generasi ketiga. Bung itu kalau pengen sukses, dia harus menetapi 3 sifat. Kalau bung itu pengen sukses, maka kalian kalau punya sifat-sifatnya bung yang 3 ini, pasti kalian akan sukses. Kalian akan menjadi solusi dan kalian akan mampu menjawab tantangan masa depan. Harus mempunyai 3 sifatnya bung. Apa saja? Pertama, bung itu tegak dan runcing, jejeg tur lancip. Kalau ada bung yang bengkong dan tumpul, wis bengkong ketul, itu bukan bung harapan tapi bung ancaman. Biasanya terus dipotong, terus disayur, dimasak, masuk perut, dinam, keluar dari rai gedek. Karena dia bengkong dan tumpul, maka bung itu harus tegak runcing. Artinya jejeg lancip. Kalian itu harus idealis dan kritis, punya himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi. Jangan mudah puas dengan pencapaian, jangan mudah puas dengan hasil yang dicapai. Karena bung, berarti kalian harus jadi generasi yang perintis, bukan sekedar pewaris, yang pelopor bukan pengekor, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang ahli zikir bukan yang suka kentir, yang ahli Quran bukan yang tukang pacaran, yang beradab bukan yang biadab, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang bisa hidup dengan realitas bukan sekedar membanggakan fasilitas. Ngene iki angel, ngene iki gambok tepuk tangan. Ini yang pertama. Kemudian bung yang kedua sifatnya apa? Sebentar ya, ini tadi udah bisa difahami yang pertama. Ya, makanya tadi disampaikan himmatun aliyah. Dawuhe Gus Kausar tadi, alfiyah itu baru permulaan untuk langkah-langkah besar kalian selanjutnya. Sehingga pesan saya, jangan pernah merasa sudah khatam alfiyah, tapi harus dianggap sebagai baru khatam alfiyah. Karena sudah khatam dengan baru khatam itu konotasi dan esensinya berbeda. Kalau sudah khatam itu kesannya merasa cukup, udah nggak butuh tambahan lagi. Tapi kalau baru khatam masih butuh tambah, dan butuh tambah. Kayak gini, sampean punya duit sudah
10 juta sama punya duit baru 10 miliar. Seneng mana? Kedonyan. Lah, kalau duit sudah 10 juta itu kebanyakan. Duitku wis 10 juta, kakean. Aku wis khatam alfiyah. Akhirnya ya merasa sudah, gak butuh tambahan lagi. Lupa daratan, lupa diri, bangga, rumangsane wis mentok, wis ngalim-ngalimah. Ngapunten, beda dengan baru. Aku baru hafal saja, belum sampai pada tingkat pemahaman, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu sama Bapak Ibu wali santri, berat ringannya mendidik anak itu tergantung anggapan panjenengan. Panjenengan punya anak sudah 2, sampun kalih niku abot. Beda karo panjenengan kagungan anak 6B14 enteng niku. Tambah 2 lusin maneh saya sanggup. Loh iya, saya baru khatam alfiyah. Nanti dipraktek nih gue maca kitab wis iso bener temen apa urung. Ngono lho. Wes engko tak terangno nek waktune cukup. Ini masih 5 menit. Yang kedua, sifatnya bung itu dia pengen melampaui siapa saja. Jangankan tunggak yang sudah rapuh, pring yang sudah tinggi menjulang ingin dilampaui. Itu bung. Jadi dia punya cita-cita yang luar biasa. Harus bisa melampaui. Bukan hanya generasi tua tunggak tadi, tapi generasi dewasa pun pring yang sudah tinggi menjulang kudu iso disalib. Makanya kalian harus dinamis sekaligus kreatif. Ya kerja keras, ya kerja cerdas, ya kerja ikhlas. Makanya butuh 3 ilmu secara terpadu, yang itu adanya hanya di pondok pesantren. Ilmu dini atau ilmu agami, ilmu profesi, kemudian ilmu kreasi. Dengan ilmu dini manusia jadi takwa, dengan ilmu profesi manusia jadi cerdas, dengan ilmu kreasi manusia jadi produktif. Makanya tadi saya sampaikan ringkes-ringkesnya, ya bekerja keras, ya bekerja cerdas, ya bekerja ikhlas. Kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas itu kerja pakai otak, kerja ikhlas itu kerja pakai hati. Orang kalau kerja hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya hanya pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Lihat contoh ya, kerja keras itu kerja pakai otot. Maaf, nggak beda kayak binatang, kayak sapi, kayak kuda. Itu kerjanya pakai otot, hanya kerja keras saja. Sapi suruh bajak di sawah, kuda suruh narik bendi, hasilnya pas, paling sehari 100.000, 200.000. Itu orang kalau hanya kerjanya pakai otot, kerja keras. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja profesi, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Contoh dokter. Dokter itu kerjanya pakai otak, kerja cerdas, kerja profesi. Kalau kerja keras, ngangkat batu gunung gede-gede, sak salon-salon, paling sehari hasilnya 200.000, 300.000. Tapi dokter ngangkat batu kecil, hasilnya bisa 200 juta karena yang diangkat batu ginjal. Tuh. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Janji Allah hasilnya tak terbatas. Contohnya kiai. Nggak usah didawak-dawak ke. Yang kedua, sekarang yang ketiga, apa sifatnya bung? Dia itu punya jaket pelindung yang tebel, bulunya halus tapi tajam. Itu dalam bahasa Inggris disebut the slumbering. Loh, bung itu kan punya selubung dia. Dia punya jaket yang tebel, bulunya halus, tapi tajam itu untuk pelindung diri. Jangan macam-macam pegang ya. Kau akan ditusuk-tusuk sama bulu yang kelihatannya halus tapi tajam. Bahasa Inggrisnya the telusupen. Ini artinya apa?
eksklusif, tapi bukan dalam rangka sombong, bukan dalam rangka angkuh, eksklusif yang protektif. Eksklusif yang protektif, bukan dalam rangka sombong, bukan dalam rangka angkuh, tapi dalam rangka memahami kekuatan internal bahwa saya belum teruji dalam sejarah, maka saya harus berproses dengan aman, sehingga saya harus terlindung di mana? Di pondok pesantren, agar proses saya ini bisa berjalan dengan baik. Wong saya baru khatam alfiyah kok, saya baru selesai Fathul Mu'in kok. Saya masih butuh berproses, saya belum siap untuk menampakkan diri. Makanya saya harus melindungi diri saya dengan jaket tebal itu. Maka jangan buru-buru keluar. Kalian, apalagi kalian harus betul-betul dibungkus. Kalian itu pingitan, langka loh. Cewek di zaman seperti ini hafal alfiyah, langka. Maka beruntung banget Bapak Ibu yang putri-putri penjenengan ini calon bidadari surga. Beruntung banget. Di luaran sana, maaf, anak-anak seusia kalian itu bacaannya Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter awil X, wa Nihayatul TikTok. Lu bener. Sehingga tolong perhatikan, ini penting. Bung itu supaya bisa tumbuh subur, maka pupuk terbaiknya adalah tunggak. Bambu tua itu adalah pupuk terbaik bagi bung agar dia bisa tumbuh subur, tinggi menjulang, melampaui generasi-generasi sebelumnya. Maka jangan pernah meninggalkan sesepuh, jangan pernah meninggalkan guru, masyayikh, terlebih kiai. Demi Allah, tanpa restu, doa dan ridho dari Fadilatil Mukarram wal Mu'azzam Romo Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, tanpa restu, doa dan ridho dari Fadilatil Mukarramah Bunyai Hajah Lailatul Badriyah, setinggi apapun ilmumu nggak akan pernah manfaat dan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya menggarisbawahi apa yang didawuhkan oleh Gus Kausar tadi. Jadi bung ini tantangannya luar biasa. Bisa enggak dia nanti tumbuh subur? Bisa enggak dia nanti tinggi menjulang? Jangan-jangan kidaan wong penyet, atau bahkan dikerokoti garangan. Enggak jadi prank. Loh, ini tantangan yang luar biasa. Maka nuwun sewu, kesuksesan kalian saya yakin tidak lepas dari mujahadahnya orang tua kalian. Saya ucapkan selamat untuk Bapak dan Ibu wali santri yang putra-putrinya malam ini dikhatami. Kesuksesan ini adalah kesuksesan panjenengan juga. Ini wajib disyukuri karena merupakan nikmat yang sangat utama. Saya ingat dawuhnya Imam Mutawalli Asy'arawi bahwa nikmat itu ada 4. Kalau Bapak Ibu diberi harta yang melimpah jadi orang kaya raya, itu ternyata adnan ni'am, nikmat yang paling rendah, si'atul mal. Jadi wong sugih itu nikmat yang paling asor, nikmat yang paling rendah. Wa a'lan ni'am, nikmat yang paling tinggi adalah al-afiyah, diberi kesehatan zahir batin. Wa afdhalun ni'am solahul abna, nikmat yang paling utama adalah mempunyai anak yang solih-solihah seperti kalian. Ini afdhalun ni'am, nikmat yang paling utama. Halo? Wa atammun ni'am, nikmat yang paling, wa tamamun ni'am adalah huwa ridallah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling sempurna adalah mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
Saya katakan sukses buat Bapak dan Ibu wali santri karena nggak ada ceritanya anak hebat tanpa ada peran dari orang tua, tanpa ada mujahadah dari orang tua. Kalau tadi adik-adik didhawuhi sama Gus Kausar bagaimana perjuangannya Mbah Yai Jazuli bersama Mbah Yai Rodiyah, bagaimana perjuangannya Mbah Yai Osman, maka layak kalau melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Saya teringat satu dawuh dari seorang tabi'in, beliau kelompok tabi'in, namanya Ahmad bin Munkadir. Ini dalam tafsir Baghawi ketika menafsiri wakana abuhuma sholihah, dijadikan ibarah catatan juga oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau memberikan catatan innallaha la yuslihu birrajuli waladahu wa walada waladihi wa qaryatahu allati huwa fiha wad dawirat allati haulaha fama yazaluna fi hifdzillah wa sitrih. Sesungguhnya Allah memperbaiki dan mensukseskan anak dan cucu-cucu itu birrajuli, karena kehebatan orang tuanya, karena kehebatan kakeknya, sehingga anaknya, cucu-cucunya jadi hebat. Makanya kalau Gus-Gus Ploso ini alim, saya sama sekali gak nggumun blas gak nggumun. Justru saya yang nggumun itu kalau Gus-Gus Ploso gak alim, aneh. Jadi kalau Gus Kausar alim viral, serang gumun blas aku. Serang gumun blas, wong ya wis ngakoni. Penikmat, pewaris. Sing hebat yo Mbah Yai Huda, Mbah Yai Jazuli, Gus Kausar, karek nampa hadiah. Tapi perjuangannya juga luar biasa gitu loh. Mulane ndak ada ceritanya. Kalau ada anak hebat diselidiki, diteliti, nanti orang tuanya, mbah-mbahnya, buyut-buyutnya minimal ahli riyadhah. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya pinter saja ndak cukup. Untuk menjadi ulama itu pinter saja tidak cukup. Andaikan standar ulama itu yang paling pinter, tentu yang paling layak mendapatkan gelar ulama adalah Fadilatil Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Kalau target standar ulama itu hanya pinter, tidak cukup. Maka bukan hanya man lahu ilmun syamilun, kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus arifun bimasolihi man haulah. Nun pangapunten. Gini ya, kitab Fathul Qorib, takrib di tangan Mbah Yai Wahab Hasbullah itu bisa menyelesaikan persoalan Irian Barat. Pada waktu Irian Barat, dulu namanya Irian Barat, sekarang jadi Papua itu, diduduki dan dijajah kembali oleh Belanda. Padahal Indonesia udah merdeka. Irian Barat itu diduduki dan dijajah kembali oleh Belanda. Presiden Soekarno sowan ke Mbah Yai Wahab Hasbullah. Beliau matur, pripun niki Yai, Papua Barat diduduki kembali, dijajah oleh Belanda. Mbah Yai Wahab dawuh, oh niku nggasap niku Londo niku nggasap niku. Lah Pak Karno kan gak ngerti nggasap. Sing paham nggasap kan cah pondok. Sak prakteke. Lah karena nggasap di pondok itu sudah jadi tradisi, maka sekalian dirangkul jadi budaya. Loh, saya ketika ditanya, "Bah, gimana hukumnya nggasap bagi santri di pondok?" Tak jawab ngene, nggasap kanggone santri pondok, khusus santri pondok ya, bukan di luar pondok. Kuwi padha karo
telek cecek sing nyemplung nanggone banyu sing luweh teko 2 kulah. Asal enggak taghayyara ahadu awsafihi min ta'min aw launin aw rihin bimutanajjisin tahdutsu bih la ba's. Sing penting telek ceceke aja nganti sak karung. Lho gasapmu bendina, kuwi berarti telek ceceke sak karung. Ya taghayyar akhire. Iki sing kulino gasap seneng ya untuk dalil iki. Kemarin pas ten pondok Al-Badrul Falah kan saya sampaikan, wong santri diwulang kiyaine, bab tahrimul ghasab. Al-ghasabu minal kabairi. Al-ghasabu utawi gasap iku minal kabairi, tetep setengah saking jumlahe pira-pira dosa gedhe. Dadi gasap kuwi dosa gedhe ya le. Santrine mantuk-mantuk kabeh. Mantuk-mantuk kabeh. Kiyaine selesai ngajar, mudhun sandale ilang. Sing gasap ya santri sing paling mantuk-mantuk. Tetapi mergo pondok niku barokai. Lho santri sing gasap sandale kiai ini mulai duwe pabrik sandal. Pak Karno mboten paham gasap niku napa. Akhirnya tanya ke Mbah Yai Wahab. Lajeng sakniki pripun langkah yang harus saya tempuh? Dawuh Mbah Wahab, ajak mereka berunding. Ajak Belanda berunding. Pak Karno takon, apakah dengan berunding masalah bisa selesai? Dawuh Mbah Wahab, tidak mungkin bisa selesai. Nah, mumet toh Pak Karno. Wong tidak mungkin bisa selesai kok dikongkon berunding. Nuwun sewu, Yai, kalau tidak mungkin bisa selesai, kenapa harus berunding? Ngeten nggih, Pak Presiden. Agama itu ada tobakat, ada eskalasi, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Udah, pokoknya ajak mereka berunding. Akhirnya Pak Karno ngutus delegasi yang dipimpin oleh Subandrio mengadakan perundingan dengan Belanda. Ringkes cerita, perundingan itu gagal, tidak membuahkan hasil. Nah, Pak Karno matur ten Mbah Yai Wahab, Yai nyuwun pangapunten, perundingan boten berhasil. Dawuh Mbah Wahab, lah kula lak ampun matur tidak mungkin berhasil. Lah lajeng sekarang pripun? Mbah Wahab dawuh, akhadhahu qahran, ambil dengan paksa. Kemudian Pak Karno menyiapkan pasukan Trikora yang dengan gagah berani menyerang Belanda yang menduduki Papua Barat, dan Belanda berhasil diusir. Papua Barat kembali ke pangkuan Indonesia. Setelah peristiwa itu selesai, Pak Karno sowan ten gene Mbah Yai Wahab, matur suwun Yai, taktikin jenengan luar biasa. Dengan diajak berunding, akhirnya parlemen Belanda itu pecah kongsi jadi 2, sehingga amunisi senjata yang dikirim Belanda ke Papua Barat sangat minim. Belanda kekurangan senjata, berhasil kita lumpuhkan, kita usir dari bumi Papua. Papua bisa kita rebut kembali. Resep jenengan niku nopo Mbah Yai? Dawuhe Mbah Yai Wahab, Fathul Qorib. Loh, Fathul Qorib di tangan Mbah Yai Wahab bisa menyelesaikan masalah Papua Barat. Lah nek di tanganmu? Ayo coba. Loh, itu baru Fathul Qorib. Belum Uqudul Lujen. Apa maneh Qurratul Uyun. Itu kan kitab yang menerangkan cara menempatkan posisi kaki di malam pertama. Kuwi nek dipraktekno londo iso kejang-kejang. Coba, Mbah Yai Khalil Bangkalan itu ahli nahwu. Terkenal ahli nahwu. Nah ini cerita pas di daerah Bangkalan itu lagi panen raya semongko. Juragan-juragan semongko itu pada sumpek karena semongkonya yang di sawah yang lagi panen itu dicolongi sama maling. Pokoknya wis wayahe manen dicolongi maling.
Akhirnya juragan-juragan semongko ini sowan ke Mbah Yai Khalil. Ketika itu Mbah Yai Khalil lagi ngajar santri junior kitab Jurumiyah pas nerangno bab fi'il fa'il. Mbah Yai Khalil mulang. Qoma Zaidun bareng tirone. Sekali lagi. Dimaknani kalih Mbah Yai Khalil. Qoma wis ngadeg sapa Zaidun Zaid. Pas kira-kira ada 15 juragan-juragan semongko itu sowan. Wadul, Mbah Yai nuwun sewu nyelak saantawis. Ya napa niki wayahe panen semongko. Tapi tenggene saben niku semongko dicolongi maling. Spontan Mbah Yai Khalil dawuh, wiridna engko bengi bar magrib karo bar isya lha iku pas mari asar. Bar magrib karo bar isya, bar salat magrib bar salat isya wiridna ping 33 koma zaidun. Ayo torikoh apa ning donya iki sing wiridane koma zaidun. Juragan-juragan semongko iki saking mantepe. Dadi ba'da maghrib sama ba'da isya wiridan liyane pending kabeh. Ganti koma zaidun, koma zaidun, koma zaidun, koma zaidun, wer koma zaidun, koma zaidun, koma zaidun. Besok siang pagi besok pagi mereka ke sawah. Ternyata di sawahnya juragan-juragan semongko itu akeh wong sing ngadeg mondong semongko, ora iso mlaku, ora iso ndodok. Ngadeg dadi patung karo mondong semongko. Kenek hawane koma. Mergo sing maca sing ngijazahi Mbah Yai Khalil. Lha nek sing ngijazahi bapakmu dadine malah koma zakarun paling kok. Lu iki maksudnya sampeyan bukan gak cukup pinter tok, harus ada hayatun ruhaniyah. Ingat ndak adik-adik? Rasulullah pernah dihadang sama rampok yang namanya Surakoh. Rasulullah nggak bawa senjata, sendirian. Surakoh bawa pedang lengkap dengan pasukan berkuda. Pedang ditempelkan ke lehernya Rasulullah. Diancam sama Surakoh, ya Muhammad, man a'anak. Hai Muhammad, kalau udah kayak gini, siapa yang akan menolongmu? Rasulullah hanya menjawab satu lafaz. Tirukan sama-sama, moga-moga barokah. Rasulullah jawab gini, Allah, bareng. Sekali lagi. Pedang Surakoh jatuh, Surakoh terkapar 1 jam gak sadarkan diri. Kesababan Allah yang keluar dari lesan Rasulullah. Misalnya adik-adik lagi ke pasar, terus kemudian kan bawa gelang, bawa kalung, ada orang jahat bawa pisau, tempelkan ke perutnya adik-adik. Ayo, siapa yang akan menolongmu? Jawab Allah. Brus, insya Allah jero mancepe. Allahnya sama tapi kekuatannya berbeda. Maka pernah saya sampaikan, apa di tangan siapa menjadi berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Rawahu Abah Anzah. Apa di tangan siapa menjadi berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Bismillah kalau di tangan Mbah Yai fungsinya jauh berbeda dengan bismillah di lambe-lambemu. Karenanya sudah jauh berbeda gitu loh. Makanya orang dulu itu doanya itu kadang-kadang tidak fasih. Bahkan kadang-kadang doa itu basa Jawa nyel. Tapi ampuhnya ngedapi-dapi. Orang sakit gigi itu disuwuk cuman gini tok. Sakit gigi mentek-mentek itu. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disebulne waras. Bukan karena doanya. Makanya maaf kalau ada yang bilang undur maqala wala tandur man qala, itu juga nggak salah kok. Lihat apa yang disampaikan, lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Saya juga nggak menyalahkan, tapi ternyata lihat apa yang dikatakan penting. Lihat siapa yang mengatakan ternyata juga sangat penting. Itu loh.
Makanya sampean nggak usah pakai kata-kata itu. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Loh, siapa yang mengatakan ini justru lebih penting daripada sekedar apa yang dikatakan. Loh, enggak apa mboten? Misalnya pidato saya ini yang mengatakan bapak sampean, ya bisalah niru, ya murah. Ijazah Fatihah misalnya. Kalau yang mengijazahkan Mbah Yai semua santri, kobil tuh mantep, yakin, ikhlas. Tapi nek lambeku sing ijazah no paling-paling diguyu. Ngapusi aja ngandel cangkeme Anwar Zahid ngono. Jadi siapa yang mengatakan itu juga penting. Itu Mbah Yai Mutamakin Hajen, ini nasabnya guru dari Yai Zulfa Mustafa, ini teman saya kemarin haji bareng sama saya, satu kamar saya, bahkan tahalul itu kan umroh bareng saya, tahalul itu saya dipetal sampai habis. Itu dendam itu karena dia. Orang saya itu tak petal dikit, ojo langsung kayak gini. Ya karena dia kan nggak rela kalau saya dikagumi banyak orang. Dikepung Belanda itu, dikepung Belanda, kepepet nih gerumbul-gerumbul, udah dikepung sama Belanda, tinggal nangkep tok itu Belanda. Mbah Yai Mutamakin baca apa? Ayat yang dibaca Rasulullah mau hijrah ke Madinah ketika dikepung algojo kafir itu. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsir. Lep, hilang. Wes londo kehilangan jejak, padahal tinggal nangkep aja hilang. Nah, kita ijazah no santri-santri. Kita ijazah no. Pokoknya kalau ada pemeriksaan apapun, biar aman. Ada pemeriksaan kayak apapun, baca ini ayat waja'alna. Mantep dia. Ada santri naik sepeda motor, jalan raya, pas ada razia. Operasi polisi, dia mantep, nyantai bro, oleh ijazah, dibaca, dia nggak pakai helm, tapi tenang dia udah punya jimat kok, wakes yang ketangkep, dia nyantai, padahal dia nggak bawa helm. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Lewat, alhamdulillah, perit ketilang. Dua ja'alnanya sama, tapi kekuatannya berbeda. Gitu loh. Ya udah. Loh, makanya keuntungan sampean di sini itu bukan hanya diberi satu kecerdasan. Maka saya sampaikan bahwa pendidikan terbaik di Indonesia ini adalah pendidikan pondok pesantren. Kenapa? Karena di pondok pesantren santri itu diberikan 3 kecerdasan secara terpadu. Kecerdasan, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. Nah, ini selain pondok pesantren tidak ada, lembaga apapun tidak ada kecuali pondok pesantren. Kalau dalam bahasa Al-Quran ini jadi generasi yang ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Makane wis tak lano nggone pondok kuwi pokoke ning nggone pondok manut karo kiai barokah. Walaupun ora patek pinter. Nah, ini penting juga sambungnya orang tua kepada masyayikh, kepada Mbah Yai. Ngapunten tadi yang disampaikan Gus Kausar tadi loh. Karena ada ngapunten ya, anak itu di pondok itu pinter, ranking 1 terus, peringkat 1 terus, tapi begitu pulang ilmunya nggak begitu manfaat. Ada yang di pondok itu nggak begitu pinter, sekarang anaknya lagi ngantuk. Ayu ngantuk ndoweh nduk. Enggak begitu pinter, tapi ternyata pulang lu sing dadi bunyai malah kuwi. Kok kabeh malah namine. Allah ya Karim.
Kalau diceritani, Mbah Yai Ihsan Jampes itu pernah punya murid itu diajari ngaji Quran itu susahnya minta ampun. Makhorijul hurufnya lesane lo kaku. Pas diajari Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim itu. Makanya ini Bapak Ibu wali santri wajib matur suwun kepada ustadz ustadzah, kepada para gus, kepada Romo Yai. Karena sesungguhnya ngajari anak itu kewajiban panjenengan. Jadi besok di akhirat yang dituntut ketika anak banyak maksiat, anak nakal itu bukan gurunya, bukan ustadznya, bukan kiainya, tapi orang tuanya. Orang tuanya. Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, adik-adik jangan salah paham. Syekh Zainuddin Al-Malibari itu bukan orang Jogja, Malioboro bukan. Tapi Malibar itu India Barat. Mbok anggap oh ini Malibari dari Malioboro Jogja. Bukan. I'anah juz awal. Yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala thummal wasi wa ala malikir raqiq ayyamurahu biha ay bisalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa yajibu aidan 'ala man marra. Ini perhatikan, nahyuhu 'anil muharramat wa ta'limuhu al-wajibat wa nahwaha min sa'iris syara'i'. Ini kewajiban orang tua. Sayang waktunya udah tidak mencukupi ya. Jadi ternyata yang wajib ta'limuhu al-wajibat wa nahwaha min sa'iris syara'i', orang tua. Makanya kalau ada anak misalnya melakukan ibadah kok ternyata nggak netepi syarat rukunnya, lah ini orang tuanya yang dosa sebenarnya. Contoh sederhana ini pentingnya wong ngaji. Saya itu kadang-kadang anak itu tak tes, nak baca tahiyat nak. Ketika tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini coro Fathul Mu'in batalat sholatuhu. Kenapa? Izalatus syiddah fit tasyahud. Sementara tasyahud itu ruknun min arkani sholah. Ini contoh sederhana, belum yang lain. Loh, ngantuknya tambah nemen kok. Ilang ayune nduk ngantuk ngono. Nah, ini ada santri yang diajari Fatihah itu lesane itu susah gitu loh. Suruh baca, suruh melafatkan qaf itu dia nggak bisa. Ihdinas shiratal mustaqim. Ayo tirone. Ihdinas bukan iki cerita. Cerita iki. Akhirnya santri ini menirukan. Ihdinas shiratal mustaqim. Dengerin. Perhatikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Ditirok nih, ihdinas shiratal mustaqim, 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 mustaqim. Nah, kiai ini mulai nesu toh, mustaqim, mustaqim, kim, 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 kim. Akhirnya kiai ini gregetan, santri ini diketak ndaset, cetak. Barokah diketak sirai seketika langsung iso muni. Yai sakit. Ampun diketak. Mulane bejo sampeyan sing parek karo bunyai, parek karo kiai. Sering diketak, nek ora diketak njaluk bunyai monggo kula diketak. Barokah saestu niku. Pun ngaten mawon insyaallah mangke disambung melih. Pokoknya tugas kalian sekarang 3. 1 ngaji. 2 ngaji. 3 ngaji. Dah. Nggih? Sapa muni rabi? Entar dulu. Gampang itu. Kene ana sitok engkas. Iki ana santri Kemlinti iki ceritane. Bar khataman alfiyah, santri lanang iki santri lanang. Bar khataman alfiyah mulai
matur ranggone wong tuane, "Bapak Ibu, kula sampun gadah cewek 3. Namine setunggal Rofiah. Nomor kalih Nasibah. Nomor 3 Jariah." Dengan PD-nya jare bapake, "Lah awakmu apa pengen rabi? Lek pancen wis wani rabi, ayo diistikharoi. Endi sing paling apik mbok dadekke bojo? Rofiah, Nasibah, apa Jariah?" Ngono. Akhirnya yo gaya-gaya tok. Besoknya matur lagi sama orang tuanya, "Bapak kula mantun istikharah." Hasilnya piye le? Nah, mergo wis hafal alfiyah, maca nadzam. Guaya ngono le maca. Lirraf'i wan nasbi wa jarri nasalah ka'rif bina fa innana nilnal muna. Bapak niku tiga-tigane sae kangge kula. Nasalah. Dadi Rofiah, Nasibah, Jariah niku nasalah. Berarti tiga-tigane sae, Bapak. Gayae. Lah bapake yang apal alfiyah ya moh kalah bapake. Rungokne kupingmu. Rumangsamu gampang ngono kowe arep rabi telu. Bapakne akhirnya maca nadzam. Syartul musanna ayyakuna mu'raba wa mufradan munakkaran marukiba. Syartul musanna le kowe nek ape rabi loro utawa lebih, rungokne. Pertama, kudu mu'raba, kamu harus siap melakukan perubahan. Wis kerja apa urung? Engko ditarik blonjo bojomu mewek. Kamu harus siap. Terus wa mufradan, kamu harus siap berdikari, mandiri, berdikari. Ojo jagane wong tua, ojo jagane marang tua. Kudu wis wani wa mufradan. Terus munakaron umum, kowe kudu wani adil, marukiba, aja mbok tumpuk-tumpuk. Apalagi syarat di bawahnya itu. Muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumasilun lam yughni anhu ghairuhu. Muwafiqan fil lafzi wal ma'na, kamu harus siap zahir batinmu. Kemudian apa? Mumathilun, kamu harus sekufu, harus memantaskan diri dulu. Lah sing paling penting iki lam yughni anhu ghairuhu, pastikan bahwa dia benar-benar mencintai kamu. Kamu jangan nikah sama orang yang enggak cinta sama kamu. Ngenes. Wis sampeyan ki nek wis paham alfiyah mbok nggopo wae kena. Wis ra sida rampung iki kok. Ya nanti kapan-kapan disambung lagi ya sayang ya. Jadi selamat berjuang. Ini baru langkah awal. Bener, ini baru langkah awal. Tantangan kalian ke depan jauh lebih berat. Saya ikut mendoakan mudah-mudahan kalian benar-benar bisa menjadi santri hakiki, santri sejati, santri teladan. Kalian wajib mengharumkan nama Al-Falah dan harus bisa memenuhi harapan-harapan dari Hadratus Syekh Fadilatul Mukarram wal Mu'azzam Rama Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Itu tantangan berat buat kalian. Saya mohon maaf, saestu nyuwun pangapunten Bapak dan Ibu wali santri, apalagi Dewan Masyayikh Majelis Asatid. Saya tadi di awal sudah ngomong, saya hanya menyemangati adik-adik santri. Jadi saya sama sekali nggak ada urusan sama jenengan-jenengan yang di sana. Salah yang ngrungokne. Jadi saya cuman urusanku cuman sama yang dikhatami malam ini. Mohon maaf banget, mohon maaf. Sekedar memberikan motivasi saja. Sekedar memberikan motivasi saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.